Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu: Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wa qala jalla wa ala: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا ولكن قولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. صدق الله وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Malam ini tanggal 24 Jumadal Ula 1447 Hijriyah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di awal pertemuan pembahasan pengajian kita yang bertemakan tentang silsilah akidah al-Islamiyah, konsep pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah akidah dan metode beragama. Malam ini kita teruskan dengan judul yang sama pada bulan yang lalu. Pertemuan terakhir tentang sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap penguasa. Bagian yang kedua, sekarang bagian yang terakhir, insyaallah bagian yang ketiga kita cukupkan. Mengingat ada satu poin lagi yang disampaikan oleh penulis kitab panduan kita, Syekh Abdul Hasan Mustafa bin Ismail As-Sulaimani Al-Ma'ribi hafizahullah, dalam kitab panduan yang beliau beri judul As-Sirajul Wahhaj bi Sahihil Minhaj, cahaya yang terang benderang tentang metode beragama yang benar, yaitu tidak lain adalah pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita lengkapi pembahasan yang telah lewat. Di bagian yang kedua, kami sempat mengatakan beberapa poin yang perlu untuk diluruskan. Nah, ini manfaatnya ada seri ya, ada bagian atau part. Ini part ketiga, bagian yang ketiga, sekaligus revisi apa yang keliru diucapkan atau disampaikan pada pengajian atau pertemuan yang lalu. Ini kami lakukan dalam rangka untuk menunjukkan bahwa kita di hadapan ilmu itu kecil. Kita tidak boleh merasa pongah ataupun merasa tinggi di hadapan ilmu yang sangat luas dan sangat dalam. Kemudian yang kedua, prinsipnya adalah bagi kami lebih baik menyempurnakan apa yang sudah ada daripada menyampaikan sesuatu yang baru. Alhamdulillah, rekaman kajian kita itu masih ada, ya. Jadi setelah kami murojaah, alhamdulillah, ini salah satu manfaat kita merekam kajian kita, bukan untuk mencari popularitas, sama sekali tidak. Kita ingin jadi arsip atau pertinggal suatu saat di kemudian hari ketika dibutuhkan ada datanya.
Ternyata setelah kami ulang kembali, kami putar kembali, kami dengar sendiri, ada 2 poin minimal yang kami temukan harus direvisi. Poin yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu, kalau Bapak Ibu masih ingat, ketika kita membicarakan tentang pemimpin yang adil. Masih ingat ya, Bapak? Yaitu pemimpin yang ideal itu ya al-imamul adil, pemimpin yang adil, dan itu bukan fokus pembahasan kita. Namun hanya kami sampaikan dalam rangka untuk setidaknya mengingat kembali sejarah, ya. Tapi ternyata informasi yang kami sampaikan itu ada yang keliru, yaitu tentang khilafatun nubuwah, rincian dari masa kekhalifahan setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masanya 30 tahun itu sudah benar, tetapi rinciannya kami mengatakan Abu Bakar menjadi khalifah selama 3 tahun. Keliru. Enggak sampai 3 tahun, Pak. 2 tahun 3 bulan. Ya, 2 tahun 3 bulan. Kemudian Umar 10 tahun itu sudah benar kami sampaikan 10 tahun. Dari 13 Zulhijjah sampai 23, dari 13 Hijriah maaf sampai 23 Hijriah. 10 tahun. Lebih sedikit ya. Lebih 6 bulan. Jadi 10 tahun setengah. Tapi kebanyakannya ibarat para ulama itu kurang lebih 10 tahun kurang lebih. Tapi pastinya 10 tahun lebih 6 bulan. Kita belum harinya berapa Ustaz? Belum ya, nanti. Ternyata para ulama sangat detail, sangat rinci. Jadi setelah kami merujuk kembali, melihat dengan data yang lebih presisi. Nah, sekarang kan zamannya serba data. Kalau ngomong tanpa data hoax gitu ya. Nanti insya Allah kami sampaikan referensinya. Karena di buku panduan kita tidak disebutkan. Kemudian Utsman bin Affan kami katakan pada pertemuan yang lalu 13 tahun. Keliru. 12 tahun itu pun kurang. Ya. Yang lebih tepat 12 tahun, kurang lebihnya 12 tahun, bukan 13 tahun. 13 tahun lebih banget. Nanti hitung-hitungannya enggak masuk. Karena kata Nabi 30 tahun. Nabi kalau sudah bersabda benar atau bohong? Pasti benar. 30 tahun Khulafaur Rasyidin. Nabi yang mengatakannya dan hadisnya sahih. Nah, dihitung oleh para ulama. Tadi sudah sampai Utsman 12 tahun kurang sedikit. Kita anggap 12 tahun. Berarti kalau pakai tahunnya saja, Pak, Bu, 2 tahun, 10 tahun, 12. Berarti 12 tambah 12, 24 tahun. Nah, kemudian Ali bin Abi Thalib kami katakan pada pertemuan yang lalu 3 tahun, cuma 3 tahun. Subhanallah. Padahal jelas-jelas dari 35 Hijriah sampai 40, itu kan 5 tahun. Kok bisa-bisanya kami mengucapkan 3 tahun itu? Subhanallah, itu keliru ya. Kami salah. Yang benar ini kami ralat. 5 tahun kurang lebihnya. Kurang ya, 4 tahun lebih sedikit. Tapi dianggap 5 tahun. Jadi Pak, Bu, tolong dihitung 2 tahun Abu Bakar. Tambah 10 tahun Umar. Tambah 12 tahun Utsman. 24. Tambah 4 tahun Ali bin Abi Thalib. Berarti 28. Kan masih kurang 2 tahun. Nah, 2 tahun kurang ini bulan yang lebih-lebih tadi, Pak. Abu Bakar lebih 3 bulan.
Sudah? Tolong ya, kita hitung bersama. Umar lebih 6 bulan karena dia setengah tahun. 3 tambah 6, 9 bulan. Utsman dianggap oleh para ulama pas 12 tahun. Karena dia dibaiat menjadi pengganti Umar itu di akhir Dzulhijjah atau di awal bulan Muharram tahun 24 Hijriah. Ya. Karena Umar ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi pada saat sholat subuh di Madinah. Itu di bulan Dzulhijjah tanggal 24. Tanggal 24 Dzulhijjah. Jadi sepekan sebelum tahun baru Hijriah. Di saat-saat Umar mau meninggal, beliau menunjuk 6 orang sebagai calon penggantinya yang mereka bermusyawarah untuk memilih di antara 6 orang itu siapa yang akan menjadi pengganti Umar. Yang pada akhirnya diangkatlah, dibaiatlah Utsman bin Affan sebagai khalifah yang ketiga. Itu terjadi kalau enggak di akhir tahun 23 Hijriah, maka di awal 24 Hijriah. Sampai tahun 35 Hijriah. Jadi sekitar 12 tahun. 12 tahun. Dari 23 sampai 35 itu kan 12 tahun. Jadi tidak ada kelebihan bulannya. Ini metode perhitungan yang pertama. Tadi Abu Bakar 3 bulan, Umar lebih 6 bulan. Berapa sudah? 9 bulan. Utsman tidak ada kelebihan bulan. Sedangkan Ali 4 tahun 9 bulan. Jadi 5 tahun kurang 3 bulan. Tetapi lebih presisinya adalah 4 tahun 9 bulan. Berarti 9 bulan tambah 9 bulan 18 bulan. 18 bulan ditambah dengan 6 bulan masa kekhalifahan anaknya Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan. Al-Hasan bin Ali akhirnya dibaiat ketika di malam bapaknya ditusuk atau ditikam, dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam, seorang Khawarij. Jadi di malam itu juga dibaiat sehingga menggantikan bapaknya Ali bin Abi Thalib. Namun hanya 6 bulan sampai beliau menyerahkan baiat kepada Muawiyah, mengangkat Muawiyah menjadi pemimpin seluruh kaum muslimin sehingga kaum muslimin pun bersatu. Sehingga pada tahun 40 Hijriah tersebut disebut-sebut sebagai tahun persatuan, Amul Jamaah. Dengan 6 bulan kepemimpinan Al-Hasan bin Ali sehingga melengkapi 18 bulan, 18 tambah 6, 24 bulan. Genap 2 tahun Pak. 28 tambah 2 tahun. Totalnya 30 tahun sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keterangan ini Bapak Ibu bisa lihat di syarah Aqidah At-Tahawiyah yang disusun oleh Ibnu Abil Izz Al-Hanafi. Syarah Aqidah Tahawiyah yang disyarah oleh Ibnu Abil Izz Al-Hanafi. Jadi demikian poin yang pertama yang perlu kami luruskan. Jadi supaya loh ini kok keliru sejarahnya ini ya. Mana ralatnya? Nah, kali ini kita bawakan revisi atau ralat dari apa yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Poin tentang rincian masa kekhalifahan khilafatun nubuwah. Ini menjadi penting supaya kita mengagungkan sesuatu yang diisyaratkan dan disinyalir oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sesuatu yang belum terjadi tapi sudah disampaikan oleh Nabi SAW, itu kan menambah keimanan kita bahwa Nabi yang diutus ini Nabi terakhir, Nabi akhir zaman, Nabi yang paling afdal, Nabi kita Muhammad SAW benar-benar Nabi. Tidak mungkin bisa persis dan presisi seperti itu kecuali wahyu dari Allah. Persis 30 tahun, Pak. Belum lagi nanti kalau saya sampaikan penjelasan para ulama yang menghitung harinya, Pak. Saya sudah mencatat ini. Al-Imam As-Suyuti, beliau menghitung sampai harinya, Pak. Tapi ada sedikit perbedaan nanti, ya, ada sedikit perbedaan dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Abil Izz dalam syarah Aqidah Thahawiyah. Tapi ini yang merupakan paling gampang lah untuk diingat. Abu Bakar dari tahun 11 sampai tahun 13, 2 tahun lebih sedikit, 3 bulan. Umar selanjutnya tahun 13 sampai tahun 23. Di akhir tahun 23, yaitu bulan Dzulhijjah, ketika beliau wafat, ya, dibunuh. Itu kurang lebih 10 tahun, terus lebihnya 6 bulan. Tidak lama dibaiatlah Utsman bin Affan, karena sejak Umar meninggal sampai pembaiatan Utsman bin Affan itu butuh ada 1-2 hari begitu ya, kekosongan. Dalam sejarah tidak langsung. Karena pada saat itu Abdurrahman bin Auf akhirnya apa? Memilih di antara 2 orang. Setelah beberapa orang dari 6 calon tersebut memberikan hak pilihnya itu kepada salah satu dari yang mereka sukai. Kami menyingkat dengan Satuza. Satuza ini adalah singkatan nama 6 orang yang dipilih oleh Umar untuk menjadi calon pengganti Umar. Satuza. S yang pertama Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau menyerahkan hak dipilihnya untuk A, Abdurrahman, ya, untuk A, Abdurrahman bin Auf. Tu, T, Talha bin Ubaidillah, memberikan hak pilihnya kepada Utsman. Tu, U, Utsman bin Affan. Z, Z singkatan dari Zubair bin Al-Awwam, memberikan, jadi dia memilih, dia mengangkat, dia memberikan suara kepada Ali bin Abi Thalib. Sehingga tinggal 3 orang, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Karena Sa'ad bin Abi Waqqas mengundurkan diri, memberikan haknya kepada Abdurrahman bin Auf. Talhah memberikan kepada Utsman, Zubair memberikan kepada Ali. Tinggal 3 orang. Yang paling berkompeten di sini adalah Utsman dan Ali. Abdurrahman menjadi penentu. Abdurrahman bin Auf akhirnya bermusyawarah. Dia datangi, Pak. Hampir setiap sahabat dia datangi untuk dimintai pendapatnya. Siapakah di antara 2 orang ini, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, yang paling berhak? Yang pada akhirnya memutuskan Abdurrahman membaiat Utsman bin Affan. Dan itu hak. Karena sudah diberi kepercayaan, tinggal dia sebagai penentu. Karena Utsman dan Ali sama-sama paling berkompeten untuk menggantikan Umar bin Khattab. Jadi Umar dari tahun berapa? 13 sampai 23, Utsman dari tahun 23 sampai tahun 35, 12 tahun
Sedangkan Ali dari tahun 35 Hijriah sampai tahun 40 Hijriah. Kalau pakai tahun-tahun ini, maka sudah genap 30 tahun. Dari sinilah para ulama, karena begini Pak, Abu Bakar berapa tahun? Tadi kita katakan 2 tahun lebih, itu dianggap 3 tahun. Umar 10 tahun, dianggap 10 tahun, walaupun ada lebih bulannya. Berarti 3 tambah 10, 13. Tambah siapa? Utsman 12 tahun, 25. Tambah Ali 5 tahun, 30 tahun. Di sini para ulama sepakat bahwa yang dimaksudkan dengan Khulafaur Rasyidin ya 4 orang ini saja. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sebagian ulama yang lain memasukkan anaknya Ali bin Abi Thalib di dalam Khulafaur Rasyidin, yaitu Hasan bin Ali. Walaupun ada yang tidak setuju karena cuma 6 bulan. Karena cuma 6 bulan. Pemerintahan yang cuma 6 bulan menurut sebagian orang tidak terhitung. Enggak genap 1 tahun. Tetapi ternyata setelah diteliti lebih lanjut periode tahun kepemimpinan masing-masing khalifah itu ternyata kurang, Pak. Nah, hadis Nabi beliau mengatakan 30 tahun. Maka disinilah para ulama atau sebagian ulama memasukkan Hasan bin Ali sebagai Khalifah Rasyidin yang kelima. Jadi kalau Bapak Ibu mendengar Khulafaur Rasyidin ada 5, jangan langsung katakan, wah sesat. Kenapa? Karena mainstreamnya tahunya kita kan cuma 4. Yang sudah umum itu sepakat Pak, ijma, sudah. Tidak ada perbedaan pendapat kalau 4 orang ini adalah Khulafaur Rasyidin. Nah, hanya saja perdebatannya pada Hasan bin Ali. Tapi insya Allah kita mengambil pendapat Hasan bin Ali 6 bulan ini ternyata melengkapi hadis Nabi kebenaran hadis Nabi SAW bahwa khilafatun nubuwah ba'di 30 sanah. Kepemimpinan metode Nabi setelahku adalah 30 tahun. Tsumma yu'tillahu mulkahu man yasha. Kemudian Allah memberikan kekuasaannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dalam riwayat yang lain disebutkan tsumma al-mulk min ba'di dzalik. Setelah metode khilafah, maka metode kepemimpinan berikutnya adalah kerajaan-kerajaan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini isyarat dan sinyal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kaum muslimin ini mau dipimpin dengan metode kepemimpinan atau bentuk pemerintahan apapun, yang penting adalah mereka menjalankan syariat Islam. Seperti yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Mau bentuk pemerintahannya republik, kerajaan, federal, atau apapun itu, yang penting syariat Islam ditegakkan. Aturan Allah dijalankan. Nah, termasuk aturan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bagaimana sikap terhadap pemimpin atau penguasa. Kemudian poin kedua yang perlu kami luruskan pada kesempatan yang berbahagia kali ini, di pertemuan yang lalu kami menyebutkan lafadz ra'ina. Jadi i-nya panjang padahal yang benar pendek. Sebagaimana ayat. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 104, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengatakan kepada Nabi ra'ina dengan lafadz seperti itu, walaupun maksudnya boleh-boleh saja.
perhatikan kami. Kata-kata ra'ina adalah istilah yang digunakan oleh orang-orang Ansar ketika itu untuk meminta perhatian kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa masalah ini mencuat pada pertemuan yang lalu? Kok terbahas? Karena kami mengatakan termasuk sikap yang baik terhadap penguasa atau pemimpin adalah mendukung segala kebijakan, program yang baik dari pemimpin atau penguasa kita. Kami mencontohkan apa? Bagi-bagi makan gratis. It'amut ta'am, memberikan makanan itu adalah sebuah amal soleh. Ya. Jadi jangan diplesetkan. MBG jadi membagongkan. Jadi istilah baru sekarang, Pak. Kalau orang ingin mengatakan membingungkan, ngomongnya MBG. Padahal yang dia maksud adalah mengejek atau meremehkan program pemerintah yang satu ini. Dukung, kebaikan itu didukung. Kalau ditemukan hal-hal yang tidak benar, tidak pada tempatnya, beri nasihat, beri masukan dengan cara yang baik. Jangan hanya pinternya nyinyirin, komentar luar biasa. Ya, sampaikan kalau memang ada yang tidak benar. Jangan suka memplesetkan, karena yang suka mempleset-plesetkan istilah itu orang Yahudi. Kami beri contoh pada pertemuan yang lalu, mereka karena orang Yahudi itu mendengar orang-orang Ansar ketika bertanya dan berkata kepada nabinya, ra'ina. Sebelum ngomong apapun, ra'ina, beri kami perhatian ya Rasulullah. Kami minta waktu, ra'ina, perhatikan kami ya Rasulullah. Beri kami waktu, ra'ina. Itu diplesetkan oleh orang-orang Yahudi, ra'in. Jadi kata-katanya mirip, tetapi yang orang Yahudi maksudkan adalah orang-orang dungu. Ra'in berasal dari kata ru'unah. Ru'unah itu kedunguan. Maka kalau dibaca ra'in panjang, itu justru maksudnya, hei orang-orang bodoh, orang-orang dungu. Ra'in, ra'in. Nah, padahal yang dimaksudkan oleh orang-orang Ansar, ra'ina dari kata-kata mura'ah. Ra'a yura'i mura'atan. Mura'atan. Ya, mura'ah itu artinya perhatian. Makanya riayah at-tifl, perhatian seorang ibu atau bapak, orang tua kepada anak dengan memberikan makan, merawat, memberikan pakaian, menempatkan pada tempat tinggal yang cocok dan pantas. Itu riayah. Sedangkan tarbiyah pendidikan. Ya. Jadi riayah itu perhatian. Allah Subhanahu wa taala tidak sudi nabinya dijadikan bahan ejekan. Maka turunlah ayat tersebut, Al-Baqarah 104. Yang melarang orang-orang beriman untuk mengatakan lafaz ra'ina. Disinilah dalil kata para ulama bahwa kita juga tidak boleh meniru-niru gaya bahasa orang-orang kufar. Ya, karena dalam masalah lafaz saja Allah mengatur. Jangan sampai memberikan kesempatan atau celah, peluang kepada orang-orang kufar untuk mengejek atau menyindir kita sebagai kaum muslimin. Ganti dengan lafaz yang lain. Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, jangan lagi kalian katakan kepada nabi tersebut ra'ina. Tapi ganti kalimatnya. Walakin qul unzurna. Akan tetapi katakanlah unzurna, lihat kami.
Kata-kata ra'ina dengan unzurna ini memiliki makna yang sama. Tetapi unzurna tidak ada kesempatan atau celah bagi orang-orang Yahudi di zaman Nabi tersebut untuk memplesetkan dengan sesuatu yang merendahkan Nabi. Jadi Allah menutup pintu. Makanya di sini antisipasi penting. Antisipasi perlu. Wasma'u, dan dengarkanlah. Jadi setiap Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu ar'i sam'ak. Pasang telinga kita, beri perhatian terhadap ayat kalau kita sedang dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Ayat dalam muqaddimah kajian kita sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Ini harus menjadi perhatian kita semua. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan pemimpin-pemimpin kalian. Ini yang harus dikedepankan, ketaatan kepada pemimpin. Ustaz, itu kalau pemimpinnya adil mengikuti aturan Allah dan Rasul. Bagaimana kalau pemimpinnya nggak taat kepada Allah, nggak taat kepada Rasul? Ini sudah kita bahas di bagian yang pertama. Ya, sudah kita bahas panjang lebar di bagian yang pertama. Bahkan yang kedua. Karena kalau pemimpinnya adil tidak jadi masalah. Itulah yang ideal. Namun bagaimana sikap kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap penguasa yang tidak adil alias zalim? Kezaliman di segala lini pemerintahannya, simpang siur, nggak jelas. Yang benar seakan-akan salah, yang salah jadi yang benar. Yang asli jadi palsu, yang palsu jadi asli. Serba nggak ada kejelasan. Nah, bagaimana sikap kita? Tetap taat, tunduk dan patuh mendengar kewajiban kita. Walaupun salah penguasanya, iya. Kesalahan dia akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita sebagai rakyat akan ditanya oleh Allah tentang pengamalan kita terhadap ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in. Setelah ayat tentang ketaatan kepada pemimpin itu disampaikan, maka Allah sebutkan, kalau kalian berselisih dalam suatu perkara apapun itu, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ketika kita mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, semuanya mengerucut kepada, kalau memang urusan ini perkara-perkara yang besar, urusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, maka harus diputuskan oleh penguasa atau pemimpin. Makanya kami di pertemuan yang lalu mencontohkan dalam urusan yang di sana ada unsur persatuan dan kesatuan, supaya tidak terkotak-kotakkan, maka kita kembalikan pro kontra tersebut selama masalahnya adalah ijtihadiyah. Sekarang kan pada ribut, sesama kaum muslimin ribut ketika ada seseorang yang dinobatkan sebagai pahlawan, tapi bagi sebagian kalangan dia adalah penjahat. Ribut. Bagaimana sikap kita terhadap hal-hal seperti ini? Kembali kepada kaidah
konsep Ahlussunnah wal Jamaah. Udah nggak usah ribut. Masalah seperti itu kan ijtihad. Menurut kacamatanya, setelah melakukan pembahasan dan pertimbangan macam-macam dan seterusnya, akhirnya diputuskanlah keputusan tersebut, dinobatkan jadi pahlawan. Ada orang-orang yang nggak terima, ya. Kemudian ya nggak selesai urusannya. Orang yang dulu dinyatakan penjahat, ternyata sekarang jadi pahlawan. Atau sebaliknya, orang yang dulu dielu-elukan, ternyata dialah penjahat sebenarnya. Terungkap misalnya. Serba pro kontra dan lain sebagainya. Nah, kita masih punya pemimpin, masih punya penguasa. Kalau penguasa sekarang sudah menetapkan seperti itu, maka sami'na wa ata'na. Tunduk dan taat. Sudah selesai urusan. Dia yang tanggung jawab. Nanti kalau seandainya kita panjang umur kemudian dipimpin oleh pemimpin yang lainnya yang akan menggantikan generasi yang sekarang, kita mungkin sudah jadi tua renta misalnya. Ada pemimpin, tentu dia anak muda dibandingkan kita gitu ya. Selama dia menyatakan kebaikan atau program-programnya adalah maslahat untuk kaum muslimin dan Islam, harus didukung. Sami'na wa ata'na. Ternyata di kemudian hari pemimpin yang baru istilahnya apa ya? Membatalkan keputusan yang sekarang. Berdasarkan pertimbangan ini dan sebagainya, dulu dinobatkan jadi pahlawan, dicabut kembali misalnya. Ini misal loh. Apa sikap kita? Ribut lagi? Enggak selesai-selesai, Pak. Udah, itu tanggung jawab dia. Membatalkan penobatan seorang yang sudah ditetapkan sebelumnya sebagai pahlawan. Kita ketika itu karena keputusannya sudah demikian, sami'na wa ata'na. Kita sebagai rakyat menurut konsep Ahlussunnah wal Jamaah sudah. Selama masalahnya ijtihadiyah, saya ulangi sekali lagi, ini disclaimer. Pro kontra. Dipandang dari sudut ini pahlawan, dipandang dari sudut yang lain penjahat. Bingung kita. Tapi karena sudah menjadi sebuah keputusan oleh pemerintah atau penguasa kita, sudah. Apa kaidah yang kita sampaikan? Dulu pada pertemuan yang sebelumnya, qararul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan seorang hakim atau pemimpin itu menyelesaikan permasalahan pro dan kontra di antara atau di kalangan rakyat. Sudah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. 2 poin yang kami revisi. Yang pertama tentang masa pemerintahan dari Khulafaur Rasyidin, ya, sudah kita sampaikan tadi, genap 30 tahun, yaitu dengan 5 orang. Ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan Hasan bin Ali. Kemudian yang kedua tentang lafadz ra'ina. Jadi pendek ainnya, ra'ina. Bukan ra'ina. Apa yang kami sampaikan di pertemuan yang lalu keliru ya, ra'ina. Bukan, tapi ra'ina.
Adapun yang kita teruskan poin selanjutnya 97 dari kitab panduan kita, Syekh Abdul Hasan mengatakan wa a'taqidu annal harisin 'alal khair lil hukam wasyu'ubil muslimah, orang yang menginginkan kebaikan untuk pemerintah dan bangsa kaum muslimin, wa in kana fihim zulmun wa jahlun wa inhiraf, walaupun pada mereka terdapat banyak kezaliman, kejahilan dan penyimpangan, baik pemimpinnya maupun rakyatnya. Jadi kita jangan hanya melihat wah pemimpin zalim. Emangnya kita sebagai rakyat enggak zalim? Nah, ini kadang-kadang kita hanya bisa menilai orang lain, tapi diri kita sendiri jarang kita nilai. Syekh ini mengingatkan, walaupun pada mereka, yaitu pemimpin yang dipimpin, ada kezaliman, kejahilan dan penyimpangan. Humul ladzina yansahunahum idza akhtau. Mereka itulah orang yang kalau pemimpinnya salah, mereka beri nasihat. Nah ini, kan yang memimpin kita manusia, bukan malaikat. Yang namanya manusia maudhi'ul khata' wan nisyan, tempat salah dan lupa. Sehebat-hebatnya seorang pemimpin, pasti ada kekeliruan, pasti ada khilaf. Nah, apakah hanya gara-gara satu kesalahan kekeliruan tersebut, atau 1, 2, 3 lah, ya, menutupi ratusan dan ribuan kebaikan? Itu kan tidak adil namanya. Kalau seandainya kita berganti posisi, kemungkinan kita lebih banyak lagi salahnya nanti. Idza akhtau yansahunahum. Kalau pemimpin salah, maka rakyat yang baik itu adalah memberikan nasihat. Perbaiki pemimpinmu. Gimana caranya? Perbaiki dirimu sendiri. Karena dengan kita perbaiki diri kita sendiri, insya Allah dari kitalah, kan pemimpin itu berasal dari kita rakyat, kita yang pilih. Insya Allah akan muncul pemimpin-pemimpin yang baik ketika kita sebagai rakyat memperbaiki diri kita. 1. Wa yu'inunahum idza asabu. Dan kalau pemimpinnya sudah baik, sudah benar, rakyat yang baik itu adalah membantu dan mendukung. Bukan malah menjatuhkan, bukan malah mencari celah dan berusaha untuk mendiskreditkan. Apa saja yang dipandang oleh orang kalau sudah benci itu semuanya salah. Nah, berarti mindsetnya apa? Tidak mencintai pemimpinnya. Maka pemimpin yang sudah baik sekalipun karena dia benci, akhirnya yang dia lihat dan yang dia nilai semua adalah keliru. Kita break sebentar untuk mendengarkan azan dikumandangkan. Insyaallah tinggal sedikit lagi ya. 1 paragraf saja. Muadzin sudah siap? Silakan muadzin azan.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi beliau mengatakan orang yang baik itu adalah ketika pemimpinnya salah, keliru, maka dia berusaha untuk memperbaiki, yaitu menasihati. Kemudian jika pemimpinnya sudah baik, maka rakyat yang baik itu adalah yang membantu dan mendukung perjuangannya, program-programnya. Kemudian yang ketiga, wa yuqiluna athratahum. Beliau penulis kitab panduan kita mengatakan di antara konsep akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang sikap terhadap penguasa itu adalah memaafkan kekeliruan dari pemimpin atau penguasa. Karena tadi dia adalah manusia biasa yang bisa salah dan lupa. Nah, yang dimaafkan ini adalah yang memang betul-betul mau minta maaf. Kalau keras kepala, sudah salah, cari-cari alasan atau ngeles istilahnya, ya. Berusaha untuk memutarbalikkan fakta. Jelas-jelas salah, tapi dia tetap mempertahankan kalau dialah yang benar. Seharusnya kalau salah ya minta maaf. Revisi, ralat. Seperti yang kita lakukan malam ini. Saya menyampaikan informasi yang keliru tentang rincian tadi, ya. Jadi ada hal yang keliru, maka harus disampaikan. Mohon maaf, saya keliru menyampaikan. Orang yang mengaku salah itu lebih baik daripada yang mempertahankan kesalahan. Berarti dia mengakui sisi kemanusiaannya. Nah, kenapa konsep akidah Ahlussunnah wal Jamaah berusaha untuk memaafkan pemimpinnya ketika pemimpinnya salah dan mau minta maaf? Ya karena begitulah yang diinginkan oleh setiap orang. Ketika kita sendiri secara pribadi jatuh kepada kekeliruan dan kesalahan, kita telah berbuat salah kepada orang lain. Apa yang paling kita harapkan? Maaf. Permohonan maaf. Diberi kemaafan dan dilupakan kesalahannya. Sudah tidak diungkit-ungkit lagi. Kenapa? Karena yang bersangkutan taubat. Minta maaf. Mengaku kalau dia salah. Itu baru. Wa yuqiluna athratahum. Minta maaf. Nabi SAW saja di waktu-waktu kita yang terakhir ini, Nabi SAW di akhir-akhir hayatnya beliau pernah mengatakan kepada sahabatnya, padahal beliau Nabi, barang siapa yang di antara kalian pernah aku zalimi dan aku tidak sengaja, aku minta maaf. Ada satu orang sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, dulu pernah engkau mencambukku, aku kena sabetan dari kain bajumu, pakaianmu, kayak pakaian ihram gitu. Jadi mungkin ketika taruh ke belakang begitu ya, melemparkan ujung pakaian ihram ke belakang, kena sabet begitu. Dan itu sakit, Pak. Makanya kami menghimbau kepada jamaah baik haji maupun umroh untuk pakaian ihramnya yang laki-laki khususnya, tolong lihat-lihatlah. Jangan mentang-mentang pakaiannya udah gede seperti itu terus nggak lihat-lihat ke belakang, langsung main hantam saja, main cambuk begitu. Yang di belakangnya kena sabetannya, Pak. Itu kalau kena mata, masya Allah ya, bisa sampai berdarah.
Sakit, Pak. Dan itu zalim walaupun nggak sengaja. Nggak boleh, makanya pelan-pelan. Jangan saking semangatnya langsung plus. Padahal di Ka'bah atau di Masjidil Haram ya sangat padat, banyak orang. Nah, jadi ada seorang sahabat yang kena seperti itu. Lalu dia pun ingin qisas ya Rasulullah. Para sahabat yang lain itu pada ya kayak apa istilahnya, tidak terima Rasulullah diqisas. Itu kan nggak sengaja, sudahlah maafkanlah. Masa minta balas? Rasulullah mengatakan tidak apa. Ya, silahkan. Ya Rasulullah, ketika dulu saya kena sabetan bajumu, saya nggak pakai baju ya Rasulullah. Jadi telanjang dada. Minta agar Rasulullah SAW melepaskan bajunya, ridanya, izarnya tetap. Jadi mau dicambuk dalam keadaan persis sama, namanya qisas. Pembalasan yang setimpal, yang sama. Semuanya sudah sangat, ya Rasulullah biar saya sajalah yang menggantikan Anda. Jangan. Dibuka baju Rasulullah SAW. Kemudian sahabat yang bersangkutan tidak pakai lama, langsung mencium badan Rasulullah SAW. Karena dia yakin kulit yang bersentuhan dengan kulitnya Rasulullah SAW mencium dengan cium cinta, insya Allah tidak akan terkena jilatan api neraka. Ayo, semua sahabat akhirnya terharu ya dengan peristiwa tersebut. Nah, ini menunjukkan kalau Rasul SAW minta maaf kalau ada perbuatan beliau yang tidak sengaja menyakiti orang lain atau rakyatnya. Wa yuqiluna athratahum. Nah, sahabat ini termasuk sudah maafkan, tapi dia ingin menggunakan kesempatan bisa memeluk dan mencium tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yasturuna auratahum. Nah, berikutnya yang keempat. Rakyat yang baik itu menutupi aib pemimpinnya. Tadi ingat, pemimpin yang sudah minta maaf atas kesalahan yang dia lakukan. Malu memang kalau aib itu dibuka. Ya. Maka rakyat yang baik itu adalah sebagaimana kita enggak ingin aib kita dibuka. Maka kita tutup aib orang lain. Orang lain yang lebih berhak untuk kita tutupi aibnya adalah pemimpin, penguasa. Karena ketika aib penguasa kita sendiri kita bongkar, kita apa istilahnya, kita sebarluaskan, yang malu siapa? Bangsa ini. Malu di hadapan bangsa-bangsa yang lain. Kemudian duna tama'in fi dunyahum. Kita memperlakukan seperti itu bukan dalam rangka tamak, rakus terhadap dunianya para penguasa kita supaya kita menjilat, bukan. Karena konsep akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang mengajarkan kita untuk itu. Siapapun pemimpinnya, ingat itu, siapapun pemimpinnya. Dimanapun rezim kita berada, mau orde lama, orde baru, orde reformasi sampai sekarang, ini konsep akidah Ahlussunnah wal Jamaah sama. Bal ma'a zuhdin wa ta'affuf. Bahkan kita sebagai rakyat zuhud. Kita tidak membutuhkan, tidak mengharapkan balasan, apresiasi atau ucapan terima kasih dari pemimpin atau penguasa kita. Wa innama yaf'aluna dzalika khasyata izdiyadil fitan. Orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah melakukan hal-hal seperti itu yang tadi disebutkan dalam rangka supaya tidak bertambah fitnah, kekacauan, wattisa'il kharqi 'ala raqi, dan sesuatu yang sudah robek tidak tambah besar lagi robeknya. Wa izalati ma baqiya min khairin fin nas, dan supaya dalam rangka
kebaikan yang masih ada di bangsa kita ini tidak hilang. Wa innamal a'malu binniyat. Beliau mengingatkan hadis Nabi SAW, sesungguhnya amalan itu tergantung niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sungguhnya masing-masing orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Wa hakadha ahidna salaf. Demikianlah para ulama kita terdahulu mengajarkan kepada kita. Wa manittaba'a hadiyahum minal khalaf. Dan ulama-ulama kita sampai sekarang pun mengajarkan hal yang serupa. Selesai poin yang disampaikan oleh penulis. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas judul yang sudah pernah kami sampaikan di pertemuan yang lalu, yaitu ulama dan umara. Ya, ulama dan umara insyaallah. Mari kita tutup pengajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.